Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa Duta TV yang berbahagia, shaimin shaimat rahimakumullah. Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu memberikan resep terkait dengan perbedaan adalah rahmat. Beliau menuliskan sebuah kitab yang berjudul Fiqhul Ikhtilaf, fikih perbedaan. Kemarin kita jelaskan terkait dengan bagaimana umat Islam ini tidak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dikabulkan, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan, bahwa umat Islam tidak akan hancur karena musibah kekeringan, kemudian kelaparan. Kemudian yang kedua, doa Nabi dikabulkan juga, yaitu tidak akan dihancurkan umat Islam ini karena ditenggelamkan karena bencana alam semesta. Kemudian yang ketiga yang tidak dikabulkan atau ditolak, yaitu karena adanya perbedaan. Nah, bagaimana cara kita menghadapi perbedaan-perbedaan ini? Perbedaan pilihan partai politik, perbedaan mazhab, perbedaan awal puasa dan akhir puasa, perbedaan lebaran, perbedaan dalam hukum fikih dan lain sebagainya. Maka ada satu kitab yang sangat menarik untuk dipelajari, yaitu kitab Fiqhul Ikhtilaf, tulisan dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama yang sangat banyak fatwa-fatwa beliau dijadikan referensi dalam kehidupan kita. Beliau mengatakan bahwa perbedaan itu adalah rahmat, ya. Ikhtilafu ummati rahmah. Itu mengutip hadis Nabi. Nah, perbedaan yang seperti apa yang dijadikan sebagai dasar bahwa perbedaan menjadi rahmat? Yaitu perbedaan yang saling hormat menghormati dengan merujuk pada referensi maraji yang valid, yang sahih. Maka silahkan berargumentasi secara rasional, tidak kemudian dengan anarkis dan menyikapi perbedaan dengan saling caci maki dan lain sebagainya. Sehingga jamaah rahimakumullah, tuntunan beliau itu adalah sangat penting untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu jika engkau berbeda pendapat, maka berdebatlah dengan cara yang terbaik. Ini adalah tuntunan Nabi sebetulnya, yaitu berdebat dengan cara yang hikmah, berdebat dengan cara terbaik. Sehingga kemudian ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Pasti ingat ya ayat ini. Berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Jadi perbedaan yang diperbolehkan itu adalah perbedaan yang tidak mencerai-beraikan kita semua. Sehingga wala tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'am fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Dan ingatlah ketika Allah memberikan nikmat kepadamu, ketika kamu di masa jahiliyah saling bermusuhan, lalu Dia mempersatukan hati-hatimu. Nah, sehingga dengan karunia-Nya tersebut kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Jadi sebagaimana doa tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala taatik. Nah, jadi itu adalah doa untuk menyatukan hati kita agar perbedaan tidak menjadi jurang perpecahan, tetapi perbedaan justru adalah mozaik yang semuanya benar. Sebagaimana sahabat Nabi ketika diperintahkan oleh Nabi, berangkatlah kamu ke Bani Mustalik, tetapi jangan sholat sebelum datang sampai ke Bani Mustalik. Nah, sementara berangkatnya zuhur, sampainya nanti asar. Nah, berjalanlah sahabat ini menuju Bani Mustalik, lalu kemudian baginda Nabi SAW memerintahkan tadi, ya, jangan sampai berhenti di tengah jalan, tapi sholatlah nanti ketika sudah sampai ke tempat tujuan. Lalu
di perjalanan rupanya ada halangan dan rintangan. Ketika memasuki sholat asar, para sahabat berbeda pendapat. Kita sholat asar dulu kah? Atau kita nanti sebagaimana pesan Nabi, kita sholat asarnya setelah sampai nanti di tempat tujuan. Hitungan para sahabat, kalau kita nanti sampai ke tempat tujuan, maka habis waktu sholat asar. Maghrib baru nyampe. Tapi perintah Nabi, jangan berhenti, ya kemudian nanti sholatnya setelah sampai di tempat tujuan. Maka berbeda pendapatlah para sahabat. Ada yang sholat, ya karena kalau diperkirakan sampai tiba di tempat tujuan akan lewat waktu asar. Tetapi ada juga yang sampai tempat tujuan baru sholat. Nah, kejadian seperti ini dilaporkan oleh para sahabat kepada baginda Nabi SAW. Diceritakan oleh Syekh Qaradawi dalam kitab beliau itu. Ternyata Nabi SAW menyampaikan, engkau semua benar. Yang sholat juga benar, yang sampai ke tempat tujuan baru sholat juga benar. Sehingga, jamaah rahimakumullah, ternyata kebenaran ada pada dua kejadian. Jadi, selama itu sifatnya adalah perbedaan-perbedaan yang tidak pada tidak akidah, tidak pada hal yang sifatnya fundamental, perbedaan yang sifatnya furu, perbedaan yang sifatnya cabang, ya, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menyamakan persepsi itu. Sehingga mungkin kebenaran itu ada pada dua atau tiga kejadian sekaligus. Makanya mari kita jaga persatuan kesatuan di antara kita, dan resep beliau menyikapi perbedaan, maka saling hormat menghormati dalam perbedaan dan saling menyepakati dalam hal-hal yang saling bekerja sama dalam hal-hal yang kalian bersepakat. Jadi saya ulang, saling hormat menghormati dalam hal yang kalian berbeda pendapat, tetapi saling bekerja sama dalam hal-hal yang kalian bisa saling menyepakati. Itu adalah kaidah yang menjadi pedoman hidup kita, sehingga kita bisa hidup harmonis di manapun kita berada. Lalu kemudian Islam itu menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh semesta alam. Selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Selamat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita, perbedaan yang ada terjadi pada hari ini, itu bisa menyatukan hati-hati kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadi tuntunan, menjadi tujuan kita semua, dan mengharapkan ridha Allah lah yang kita inginkan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.